Apa sih yang ditakutin teman-teman? Dari teman-teman tuh apa yang takutin? Apakah takut M? Dan itu sesuatu yang wajar. Takut M, takut penyakit yang dikatakan penyakit kronis ataupun penyakit berat. Sekali lagi, saya tegaskan di sini untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder teman-teman. Sekali lagi, bukan penyakit berat dan bukan penyakit kronis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, ya insya Allah mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah baik lagi, jauh bertambah pulih lagi, jauh bertambah semangat lagi, yang jelas mah itu teman-teman. Yang jelas saya doain mudah-mudahan teman-teman semuanya jauh bertambah sehat dan sembuh total, amin, Allahumma amin. Saya doakan itu teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi, yang mudah-mudahan dengan adanya channel saya itu teman-teman menjadi nambah sehat lagi, nambah semangat lagi, nambah bangkit lagi. Yang jelas saya harapan semuanya benar-benar untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder itu bertambah sehat total dan sembuh total, amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, untuk kali ini teman-teman saya memberikan salah satu tema di video kali ini saya berikan tema yaitu cara mengobati takut karena berpikir berlebihan teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan bagaimana temanya itu cara mengobati rasa takut yang berlebihan teman-teman ya. Ingat ya, di sini saya memberikan salah satu yaitu cara itu mengobati takut karena berpikir berlebihan. Jadi cara mengobati takut karena berpikir berlebihan, terlalu overthinking lah bahasanya seperti itu teman-teman. Tunggu teman-teman, jangan di skip videonya, jangan di skip, tonton sampai habis agar teman-teman juga tidak gagal paham, biar teman-teman tahu cara mengatasinya ketika kita berpikir terlalu over, kita berpikir terlalu berlebihan teman-teman. Itu saja teman-teman, jadi jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman tidak gagal fokus juga dan bisa memahami tentang ketika berpikir ataupun sensasi yang datang kepada di tubuh kita ini teman-teman ya. Jangan di skip tonton sampai habis teman-teman ya. Dan terutama teman-teman yang baru bergabung di channel saya, di channelnya Kang Sunandi, yang belum subscribe teman-teman ya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe merupakan sangat penting kan teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya jauh lebih bisa berkembang, jauh bisa lebih banyak manfaat teman-teman. Kalau sudah berkembang dan banyak manfaat itu juga menambah motivasi untuk saya agar saya terus memberikan kabar-kabar itu seputaran asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder teman-teman. Itu teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder teman-teman. Saya juga bukan ahli, saya bukan dokter, bukan ahli obat, bukan ahli herbal, dan apalagi di ahli psikiater. Saya bukan teman-teman. Saya di sini bercerita tentang seputaran asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder itu teman-teman merupakan sebagai mantan teman-teman, sebagai mantan penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder yang takutnya sangat-sangat luar biasa gitu teman-teman. Dan saya juga punya penyakit fisik juga dan juga anxiety juga, dan komplit lah teman-teman. Dan alhamdulillah sehingga saya bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, asalkan benar-benar menjalankan konsisten untuk menjalankan metode-metodenya, langkah-langkahnya agar kita menuju pulih daripada penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali tema lagi yaitu temanya cara mengobati takut karena berpikir berlebihan teman-teman. Sekarang saya ingin bertanya sama teman semua teman-teman, untuk khususnya untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder. Lalu kalau saya bertanya kepada teman-teman, apa sih yang ditakutin teman-teman? Dari semua mungkin ribuan teman-teman, bahkan kalau di seluruh Indonesia digabungin mungkin jutaan teman-teman. Hanya di viewer saya, di subscriber saya mungkin ribuan. Apa sih yang ditakutin teman-teman? Dari teman-teman tuh apa yang takutin? Apakah takut M? Dan itu sesuatu yang wajar. Takut M, takut penyakit yang dikatakan penyakit kronis ataupun penyakit berat. Sekali lagi, saya tegaskan di sini untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder teman-teman. Sekali lagi, bukan penyakit berat dan bukan penyakit kronis ya. Terus jangan pernah digabung-gabungkan ataupun dikait-kaitkan tentang bersama kematian ya gitu ya. Karena dengan penyakit yang parah,
dengan penyakit yang kronis ataupun penyakit berat itu teman-teman, itu nggak ada hubungannya. Karena penderita asam lambung GERD ya, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, itu kendala kita sekali lagi berperang kita itu dengan pola pikir kita, dengan pola pikir kita, yaitu dengan mental kita. Yang perlu diperbaiki adalah mental teman-teman, dengan pola pikir kita yang jernih, yang sehat teman-teman. Nah, karena anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, rata-rata, nah pola pikir kita memang nggak sehat, dan mental kita adalah mental bocing, mental gadungan, mental kalengan teman-teman, yang karena serba takut. Contohnya dari mana? Sekarang contohnya begini teman-teman ya. Kita mendengar suara burung aja, burungnya orang, tanda orang mau meninggal katanya gitu, mitosnya itu kita udah takut. Tuh jangan-jangan selalu dikaitkan seolah-olah kita mempunyai skenario sendiri teman-teman. Nah itu tuh khususnya untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Terus jangankan suara burung, suara ambulan aja nih, suara ambulan aja itu takut teman-teman, takut itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan mental kita, dikatakan mental bocing, mental kita adalah mental kalengan, mental gadungan teman-teman. Nah terus juga apalagi kita menengok orang-orang ya, dikatakan menengok orang yang meninggal, ataupun mendengar kabar-kabar yang dikatakan tetangga, teman, saudara yang sudah meninggal gitu kan teman-teman ya. Itu rasanya udah selalu mengkait-kaitkan seolah-olah kita itu selalu mempunyai skenario sendiri gitu teman-teman. Dan buat saya pribadi itu sesuatu yang tidak penting, walaupun dulu saya itu memang seperti itu teman-teman. Bahkan jangankan saya pergi ke tempat keramaian, pergi ke kamar mandi aja saya takut. Bahkan saya kalau mandi itu, nah untuk ini penting lagi, untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder tuh teman-teman ya, itu rata-rata mereka jarang mandi. Kenapa? Itu hasil lah, dikatakan 80% jarang mandi. Kenapa? Satu, takut dingin. Kenapa alasannya? Karena takut masuk angin, takut began, nanti takut ini lagi, nanti sensasi muncul lagi, takut lagi ini dan sebagainya. Terus jangan-jangan kalau udah masuk angin nonjok, nanti nyonjok, jantungnya kena gini, bla 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 sebagainya. Selalu dikait-kaitkan seolah-olah kita mempunyai skenario sendiri. Karena itu otak alam bawah sadar kita yang berbicara. Itu adalah halusinasi dan itu adalah hayalan yang dikatakan itu semuanya bullshit, hoax. Nah itu anxiety itu penipu teman-teman. Anxiety itu penipu. Memang kita itu mempunyai hanya penderita asam lambung GERD aja. Jadi kalau saya, kenapa ini dikatakan bukan penyakit, kenapa ini dikatakan tidak berbahaya? Karena sekian puluh itu kan, saya nih sekian puluh dari dokter yang dikatakan sedang sampai yang termahal, itu tidak ada yang mengatakan asam lambung itu bahaya. Enggak ada teman-teman. Dan asam lambung GERD itu dikatakan tidak berbahaya. Dan separah-parahnya, saya kan juga ada gastritis juga gitu kan ya. Saya udah luka juga gitu teman-teman ya. Dan itu tidak berbahaya sama sekali. Itu diobatin kalau kita rutin, paling lama asam lambung itu 2 bulan sembuh. Tapi kenapa kan ada yang tahunan, ada yang sekian bulan, ada yang sekian tahun kok nggak sembuh-sembuh? Karena dia mempunyai anxiety psychosomatic disorder, panic attack-nya juga teman-teman. Makanya itu yang bikin lama. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita ini selalu dikaitkan dengan awal pertama kejadian, yaitu dikatakan garis bawahi, yaitu trauma. Punya ketraumaan. Kenapa? Karena awal-awal kita langsung rasa sensasi sangat luar biasa. Terus ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya dilarikan ke IGD. Di situ diponis bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari situ kita mempunyai ketraumaan. Makanya kita kalau pergi jauh-jauh takut apa? Takut kumat, takut nggak ada yang nolong, takut meninggal dadakan, takut pingsan di situ, takut bla bla dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Wajar, karena kita mempunyai trauma. Nah sekarang sudah ada kemudahan, ada sosial media dan sebagainya, bahwa mungkin banyak mentor-mentor yang lain teman-teman yang dikatakan yang mereka yang sudah berhasil sembuh dan sebagainya. Nah itu mereka contoh teman-teman, bahwasanya penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder tidak berbahaya apapun sensasinya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah berpikir berlebihan takut ini dan takut itu. Itulah di situ bagaimana caranya mengobati agar kita takut berpikir yang berlebihan teman-teman ya. Dikatakan takut berpikir masalah dikait-kaitkan dengan penyakit, karena semuanya nggak ada hubungannya. Dan syarat mati memang tidak harus ada punya penyakit dan tidak harus tua dulu teman-teman. Dan itu siapa aja bisa, dan kapan aja bisa terjadi teman-teman. Dan itu sesuatu yang dikatakan buat kita pribadi itu sesuatu yang nggak penting berpikir, karena itu bukan urusan kita. Itu urusan kita dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun urusan Tuhan yang berkuasa. Nah kalau kita mah tinggal menjalankan hidup saja dengan apa adanya gitu teman-teman. Nikmat tidak nikmat kita memang diwajib dituntut untuk saling menikmati teman-teman. Itu saja. Jadi terus kita fokusnya yaitu dengan sehat, dengan pulih. Kuncinya semangat. Ingat, kita mempunyai tanggung jawab.
gitu ya. Dan teman-teman harus bahagia, dan kita memang dituntut untuk bahagia, untuk bisa menyenangkan orang. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tugas kita seperti itu, dan kita jangan pandai menyenangkan orang lain, dan kita pun juga minimal harus bisa menyenangkan diri sendiri. Makanya dengan adanya video saya itu mudah-mudahan bisa membantu dan jalan wasilah agar teman-teman bisa tambah sehat total, pulih kembali. Ya minimal paling tidak saya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan sekian puluh sensasi, apalagi yang di rumah lagi sedang merasakan gundah gulana, yang kurang ceria seperti itu. Karena yang penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder itu teman-teman rata-rata mereka itu malas kemana-mana, malas, lebih senang, lebih dominan lagi dia sukanya meratapi seperti itu. Nah, pengennya saya stop untuk berpikir berlebihan teman-teman, yang akan menimbulkan ada rasa cemas, kekhawatiran, bahkan ketakutan yang sangat luar biasa teman-teman. Stop. Baik di sini adik-adik, kakak-kakakku, abang-abangku, ya mbak-mbakku, ataupun ibu-ibu ataupun bapak-bapak, dimanapun teman-teman, apapun agamanya dan apapun sukunya, kalian adalah saudara saya. Yang saya punya harapan kepada Allah atau kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saya berharap dengan adanya wasilah video saya itu, teman-teman jauh harus lebih semangat lagi, lebih bangkit lagi, lebih sehat lagi, benar-benar sampai sehat total teman-teman. Itu yang saya harapkan teman-teman. Saya pun sehat seperti ini teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal. Asalkan dijalankan metode-metodenya seperti olahraga di pagi hari, itu kan bisa bisa membuat stres kita itu bisa hilang teman-teman. Apalagi diisi dengan motivasi saya harus sehat dan saya kuat dan saya sembuh dan sebagainya. Ini ingat ya, asam lambung GERD and sensitive psychomotor itu tidak berbahaya. Ini tidak berbahaya, sensasi hanya tipuan saja. Memang benar tipuan teman-teman, karena kita masih ada di lingkaran siluman teman-teman. Nah, saya berharap seperti itu. Udahlah, stop untuk berbicara, berpikir negatif. Itu yang dikatakan membuat kita selalu ketakutan dengan penyakit berat. Jangan pernah mengkait-kaitkan apapun sensasinya, jangan pernah mengkait-kaitkan ini dengan penyakit berat ataupun penyakit yang kronis, karena ini tidak ada hubungannya teman-teman. Kalau seandainya ya, penjelasan dari saya pribadi ya, contoh kayak sesak gitu kan, itu kan yang bikin horor dulu saya tuh. Kok sesaknya beda? Sebetulnya bukan sesak teman-teman, itu karena asam lambung naik ke atas, jadi terasa gitu, beda loh sesak sama terasa. Itu terasa seperti susah untuk mengambil napas, padahal biasa aja. Buktinya apa? Buktinya teman-teman di sini sering kita mengalami sensasi seperti itu kan. Buktinya aman-aman aja, nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau memang itu sesaknya memang bahaya, mungkin kita udah lewat teman-teman, kita udah HM dan sebagainya. Karena sekarang kita masih ada, kita nggak ke GEGD, masih bisa ketolong dengan sendirinya dan masih bisa. Itu bukan sesak, tapi terasa sesak gitu, hanya terasa sesak aja, hanya mengganggu saja. Dan itu tidak berbahaya teman-teman, tidak berbahaya. Terus juga apa lagi? Perut sakit gitu ya, entah kanan entah kiri, baik maupun ulu hati itu sakit kayak semacam mengganjal. Itu wajar teman-teman, karena untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder itu teman-teman pencernaannya belum stabil, pencernaannya belum sempurna. Jadi wajar kalau kita makan yang bergizi, tidak jadi gizi, tidak jadi protein, wajar. Kenapa? Pencernaan kita belum stabil, dan itu adaptasi, nggak apa-apa. Ada yang mencret, berbusa, bahkan sampai yang mempunyai sensitive psychomotor itu kalau kita lagi BAB, maaf lah kalau lagi makan, kalau kita lagi BAB nih ya teman-teman, itu selalu melihat kotoran sendiri. Itu saya dulu melihat, aduh kok mencret, aduh kok berbusa, aduh kok berdarah, aduh kok hitam. Itu saya ngalamin semua teman-teman. Dan itu lama teman-teman, pada waktu 3 minggu, bahkan sampai sebulan lebih pada waktu itu. Kalau nggak salah mencret itu sampai sebulan lebih. Kenapa? Terus suka bunyi perut, itu wajar. Karena pencernaan kita itu belum stabil, dan itu aman teman-teman, aman-aman aja. Jadi itu saya tanpa obat sama sekali. Nah terus sebagian terus selain mencret itu saya 3 minggu nggak BAB sama sekali. Kok sekali nggak BAB itu bukan seminggu, bukan 2 minggu, 3 minggu. Seketika 3 minggu saya BAB itu keras teman-teman. Dan sampai, maaf bahasanya itu, anusnya itu sampai berdarah, sampai sakit teman-teman ya. Setelah itu sehari besoknya lagi mencret lagi yang luar biasa teman-teman, dan bikin badan gemetar, bikin badan lemas. Tapi ternyata apa? Itu wajar kata dokter, wajar. Kenapa? Karena pencernaan yang punya penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder itu rata-rata seperti itu, dan itu sesuatu yang wajar. Nggak perlu ditakutin, nggak perlu dicemaskan, apalagi dikhawatirkan, nggak ada. Itu wajar teman-teman. Selama kita konsisten gitu ya, kita makan sebelum lapar, olahraga dijalankan, insya Allah
nanti bertahap teman-teman, bertahap, enggak sekaligus, bertahap dan itu pasti sembuh, saya jamin pasti sembuh teman-teman. Nah setelah itu perut terasa kayak mengganjal ulu hatinya, wajar teman-teman. Terus pinggang sakit, nah ini teman-teman ya, pinggang sakit itu teman-teman jangan salah nih ya, pinggang sakit itu bisanya persendian sakit itu karena kita BAB belum lancar, maksudnya jarang yang BAB itu pinggang sakit. Nah satu yang situ bisanya pinggang sakit. Terus dari pinggang sakit selain BAB-nya kita kurang lancar gitu kan, jarang-jarang itu bisa menimbulkan pinggang sakit. Nah terus kedua juga karena kita jarang gerak, jarang olahraga, nggak sama sekali nggak olahraga gitu kan, itu juga pengaruh. Jangankan pinggang, semua persendian itu sakit teman-teman. Makanya kita perlu gerak, itu seperti itu. Jangan bermalas-malasan, jangan hanya bisa meratapi. Kalau kita hanya malas-malasan, hanya meratapi, hanya membanding-bandingkan sensasi dengan orang lain, teman-temannya, itu pikiran-pikiran yang negatif itu selalu muncul. Dan kekhawatirannya semakin besar, kecemasannya juga semakin berlebih, ketakutannya juga ya over teman-teman. Makanya di situ teman-teman stop untuk hal-hal seperti tersebut. Makanya dengan adanya video ini, apapun sensasi dari teman-teman nggak usah khawatir teman-teman. Nah ini penjelasannya karena sesuai dengan tema. Lalu apalagi teman-teman, lalu darah seolah-olah dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu seolah-olah sampai ke tangan teman-teman, seperti kayak nggak ngalir, seperti nggak lancar, jadi kayak kebas ya dikatakan enggak, tapi kayak nggak enak, kayak nggak nyaman. Dan itu wajar teman-teman. Kenapa? Karena kita kurang gerak, karena kita juga jarang, hampir nggak sama sekali kejemur matahari pagi di antara jam 7 sampai jam 8 gitu teman-teman. Itu wajar kalau kita dikatakan kurang jemur karena terasa kebas, darah kayak nggak ngalir dan sebagainya. Terus juga seperti keringat dingin selalu keluar, itu nggak menjadi masalah dan itu wajar karena kita kurang gerak. Nah terus juga kayak kaki kebas, kepala belakang seperti kebas, kadang-kadang merinding sendiri itu teman-teman, kadang suka merinding sendiri. Terus sakitnya suka pindah-pindah, bagian yang sering saya itu bagian belakang, kadang samping kiri. Nah terus juga otot dari jidat sampai ke sini, ke pinggir mata sampai ke depan telinga itu seperti kayak ditarik teman-teman, dan itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kita sudah stres itu tingkatan atas. Nah di bawah stres itu gini, ini stres. Nah di bawah stres itu ada khawatir, di bawah khawatir itu ada cemas, dan di bawah cemas itu ada takut teman-teman. Nah awal-awal dari takut timbullah cemas, dari cemas punya khawatir, akhirnya apa? Panik attack-nya, stres lagi. Jadi otot kita, persendian kita semua serba takut, dan itu wajar karena kita dampak daripada tegang, karena kita udah terlalu over, stres berlebih. Nah kekhawatiran semakin besar. Nah semakin besar kekhawatirannya, semakin tambah stres, dan sensasinya bukan hanya satu, selalu banyak sensasinya, seperti kayak jantung dulu berdebar dok seperti itu. Waduh ini kenapa? Nah karena udah jantung berdebar, awal dari mana? Dari stres, dari panik, dari cemas, dari takut, akhirnya timbul ke jantung seperti berdebarnya tidak berdebar sangat luar biasa, tidak beraturan, nggak normal, seperti itu ya. Nah kalau sudah berdebar gitu teman-teman ya, itu timbul berpikir yang enggak karena kita punya cemas, punya panik. Nah akhirnya kita menimbulkan sensasi yang lain, akhirnya apa? Pusing, kayak mau pingsan, wajar. Dari apa? Dari cemas, dan itu aman, nggak masalah. Nah nanti kalau sudah tidak berdebar teman-teman, udah stabil ya gitu, udah beberapa menit, beberapa jam sudah nggak terlalu berdebar, terus udah agak tenang, udah nggak ada panik, tinggal apa sisanya? Akhirnya apa? Dadanya tinggal sakit. Itu wajar kalau sakit itu imbas daripada tegang tadi gitu. Jadi narik, jadi imbas, wajar teman-teman. Jadi jangan mendiagnosis ataupun mendiagnosa, wah tuh jangan saya jantung, jangan saya terkena serangan begini, serangan bla bla dan sebagainya. Jangan, karena itu wajar efek daripada tegang tadi teman-teman. Dan beberapa faktor yang bisa menimbulkan dada itu sakit, terutama sebelah kiri. Faktornya dari mana? Yang pertama tadi saya sebutkan, dari dampak tegang jantung berdebar itu teman-teman, yang tidak stabil, itu wajar. Akhirnya dampak setelah selesai stabil jantungnya, nanti berdebarnya udah stabil, nanti imbasnya setelah kesananya nanti ada dampak sakit. Itu wajar. Apa? Bukan jantung yang sakit, tapi apa? Otot dada sebelah kiri itu sakit teman-teman. Dan itu karena kita mempunyai NCT psikomatis, otomatis arahnya ke situ, arahnya jangan jantung, jangan. Padahal bukan dan tidak. Buktinya apa? Di EKG normal. Kalau kita memang mempunyai jantung, dokter pun juga langsung hari itu ada dikatakan mengambil tindakan yang sangat serius teman-teman. Karena kita kenapa kok sakitnya dada, sensasinya begini, kok ujung-ujungnya kok dikasihnya obat lambung lagi.
artinya menunjukkan bahwa dokter itu, bahwa kita itu udah terkena asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, makanya diobatinya lambung lagi. Artinya teman-teman itu aman teman-teman gitu ya. Nah terus juga kepala sakit ini sebagainya, kita nyangka dulu waktu itu jangan-jangan saya kena kanker otak nih, jangan-jangan saya kena begini. Wah selalu seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau di anti-scan-nya sudah normal, terus juga ini hanya sakitnya, walaupun sakitnya sangat horor karena kita mempunyai anxiety. Sebetulnya gini teman-teman ya, sakit kepalanya biasa aja, cekit-cekitnya biasa aja, karena dulu pun kita ngalamin teman, sebelum kita terkena asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic, itu sebetulnya ngalamin karena kita sekarang mempunyai anxiety, jadi pikirannya nggak macam-macam. Karena apa? Korban scrolling, korban searching, akhirnya begitu. Nah stop, searching stop, sudah. Mendengarkan saja mentor-mentor yang sudah berhasil, terserah, dan bukan saya aja, mentor itu banyak. Itu untuk memberikan memberikan motivasi untuk diri sendiri lah teman-teman gitu, seperti itu. Jadi seperti teman-teman ya, banyak sensasi, sudah, kita nggak usah berpikir yang terlalu berlebihan teman-teman. Stop berpikir berlebihan, karena semuanya itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Dan teman-teman wajib, dikatakan wajib, jangan takut lagi, wajib nggak usah khawatir lagi, nggak usah cemas lagi teman-teman. Stop untuk berpikir seperti itu. Semakin teman-teman berpikir tentang ketakutan masalah takut penyakit berat, cemasnya masih ada, khawatir masih ada, sensasinya awet, bukan mingguan lagi. Bahkan sekarang ada yang tahunan, bahkan ada yang bulanan. Stop. Kalau teman-teman pengen sehat, pengen bahagia lagi, pengen ceria lagi, pengen bisa tidak ada sensasi lagi teman-teman, stop untuk berpikir berlebihan. Ingat, untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman, ya itu tidak berbahaya seperti itu. Nah cara menghindarinya, teman-teman datang ke tempat-tempat yang teman-teman ini dikatakan yang membuat pikiran tenang, hati senang. Terserah, mau ke mall monggo, mau ke pasar monggo, mau ke tempat rekreasi monggo, mau pergi ke hutan monggo, mau pergi ke bukit seperti saya begini nih, di bukit-bukit seperti ini, itu lebih bagus. Nah kalau saya anjurkan yaitu pergilah ke tempat-tempat yang dikatakan ke alam gitu, seperti ini nih. Lihat bukit-bukit, pemandangan sangat luar biasa teman-teman nih. Ini sangat, dan saya memang lebih senang begini. Kenapa? Hobi nggak hobi, coba untuk menikmati alam tersebut. Ini sangat luar biasa teman-teman, karena itu membantu daya imun kita jadi lebih fresh lagi, membantu imun kita jauh lebih bagus lagi, membantu meningkatkan kualitas pemikiran kita, tidak berpikir tentang positif. Kalau diam di rumah aja hanya bisa meratapi, gundah gulana, hanya bisa rasakan sensasi. Lah teman-teman kapan mau bangkitnya gitu? Ayo teman-teman, untuk salah satu bangkitnya, syarat pertama ya teman-teman walaupun takut, paksain, dan saya yakin, saya janji, bahasa saya jamin teman-teman ya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau saya terasa mau pingsan, itu kan perasaan kamu saja. Mau pingsan, itu kan perasaan kamu aja yang takut. Dobrak mental gadungannya. Jangan mempunyai mental bocing. Jangan mempunyai mental gadungan. Kamu harus pergi daripada lingkaran siluman, pola pikir lingkaran siluman, lingkaran setan. Kamu harus pergi dan kamu harus melawan. Itu teman-teman, agar teman-teman bisa bangkit lagi, teman-teman bisa ceria lagi, bisa bahagia lagi bener-bener. Dan saya bisa mengatakan teman-teman itu sebetulnya aslinya sehat. Dan saya pun juga diponis sama dokter itu dulu tuh, Anda itu sebetulnya Pak, Bapak itu sehat Pak, Mas itu sehat, Bapak itu sehat, Bapak nggak kenapa-kenapa, hanya asam lambung saja, jadi bebas. Apa sih yang ditakutin? Dulu seperti itu teman-teman. Ternyata bener teman-teman, sebetulnya kita tuh sehat. Apalagi jangan sampai memantang makanan, biasa aja, terkecuali kalau yang lambungnya sudah luka. Dulu kan saya sempat luka juga, lambung luka. Terus juga di endoskopi itu ada semacam kayak jerawat-jerawat seperti itu memang saya awal pertama 1 bulan itu menjaga pola makan. Pada waktu itu menjaga pola makan yang lembek-lembek, yang 1 bulan itu teman-teman, biar karena sensitif banget teman-teman gitu pada waktu itu. Tapi setelah di situ saya menjaga pola makan 3 bulan lamanya, kok badan saya habis, hilang 6 kilo, hampir 1 bulan itu hilang 6 kilo. Tuh lama-lama saya mau hilang lah. Saya hari itu saya nekat. Nah terus saya konsultasi lagi sama orang yang dikatakan yang mempunyai pengalaman, bilang sebetulnya kalau lambung itu Pak, itu kata menurut dokter ya, lambung itu diobatin 1 bulan 2 bulan paling lama, separah-parahnya itu sehat, sembuh pasti. Apalagi konsisten dengan obat-obatnya, sembuh. Dijaga pola makannya pasti sembuh. Paling lama banget tuh 2 bulan lambung sembuh.
Maka di situ saya mengingat pembicaraan dokter seperti berarti saya sugesti saya lambung sembuh. Nah hari itu pertama kali saya makan mie ayam dengan sambalnya, dengan apanya, timbul sensasi nggak Kang? Ya saya timbul sensasi, tapi saya baru hampir setengah, saya diem. Besoknya lagi saya makan mie ayam lagi, sampai bener-bener tidak timbul sensasi, dan sampai di situ baal. Maka di situ saya mie ayam terus, 1 minggu saya makan mie ayam terus teman-teman. 1 minggu terus ganti lagi makan yang asam, ganti lagi, akhirnya terakhir saya ngopi terus, dan tidak menimbulkan sensasi. Dan itu nyatanya ya kita aman-aman saja teman-teman gitu. Apalagi yang tidak mempunyai luka, yang tidak mempunyai jerawat di dalam lambung tersebut. Ya, dalam arti kan jangan memantang makanan, bebasin, sudah, hanya tolak ukurnya saja, jangan berlebih, itu saja teman-teman. Jadi intinya teman-temannya, sekarang teman-teman nggak boleh berpikir terlalu berlebihan, tidak boleh berpikir terlalu over. Ingat, untuk penderita asam lambung GERD, NC tipis reumatik itu tidak berbahaya. Jadi teman-teman nggak usah berpikir, wah ini jangan-jangan nanti begini resikonya begini. Enggak, jangan dikait-kaitkan ini dengan penyakit. Jangan dikait-kaitkan sensasi, apapun sensasinya dengan penyakit berat ataupun penyakit kronis. Karena ini kita berperang bukan dengan penyakit teman-teman. Ingat ya, kita berperang itu untuk penderita, khususnya untuk penderita asam lambung GERD, NC tipis reumatik disorder. Berperang kita bukan dengan penyakit, tapi berperang kita dengan pola pikir. Berperang kita dengan apa? Dengan mental. Udah. Jadi jangan dikait-kaitkan lagi. Sekarang harus damai. Berdamailah dengan sensasi teman-teman. Berdamai dengan sensasi, bisa adaptasi. Sama seperti angin datang ke kita ya. Aduh kok dingin begini. Kita nggak bisa menolak udara. Kita nggak bisa nolak angin teman-teman. Nggak bisa. Nikmatin dulu. Enak nggak enak, angin tersebut nikmatin dulu. Tenang. Angin itu hanya lewat dan ada masanya dia berhenti. Begitu bersama sensasi. Nggak akan lama-lama, sensasi itu paling lama 10 menit itu paling lama. Udah, kalau kitanya mentalnya kuat, hilang sendiri sensasi itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah. Jadi teman-teman sekarang harus semangat, harus lebih bangkit lagi, dan harus lebih sehat, dan wajib sehat teman-teman. Wajib sehat teman-teman. Kenapa? Kalau setelah menonton video-video saya, minimal hati tenang, pikiran tenang, dan itu benar fakta, bukan mengada-ngada. Saya sendiri contohnya. Kalau teman-teman nggak percaya, tonton video-video saya yang sudah keluar masuk rumah sakit itu, ada sebelumnya itu teman-teman ya. Barangkali wah kakak Kang Sundan ini ngomong doang, jangan-jangan gini. Enggak, saya bilang itu ini fix dan fakta itu teman-teman. Saya merasakan bagaimana di rumah sakit seminggu 2 kali, gila, udah habis segala-galanya, bolak-balik rumah sakit. Apa ada hasilnya? Nggak ada hasilnya, hanya cemas, hanya takut, khawatir. Lihat tetangga begini, tetangga dia IGD itu kan yang tetangganya udah meninggal, ini penyakit gini. Jadi udah dampaknya udah stres duluan, udah parno duluan, udah sepanang duluan tuh masuk IGD itu teman-teman. Nah sekarang teman-teman ya yang belum lama seperti saya gitu teman-teman ya, harus lebih dikatakan sudah ada contohnya. Oh iya, metodenya jalankan, pergilah ke tempat-tempat membuat pikiran tenang, hati senang gitu teman-teman, untuk melawan mental kita, untuk melawan pikiran kita. Dikatakan jangan sampai berpikir negatif. Ingat ya, jangan pernah terlalu lama rebah-rebahan, meratapi. Bebasin, walaupun di rumah bebasin, banyakin aktivitas. Nanti lama-lamanya, paling lama itu saya aja 2 bulan teman-teman, paling lama 2 bulan, 1 bulan aja udah ada perkembangan sangat luar biasa. Makanya saya berani kesana kesini, itu udah ternyata bener ya untuk ditanamkan kayak seperti jalan kaki di pagi hari, 4.000 langkah sampai naik 7.000 langkah sampai naik 10.000 langkah, dan setiap hari. Dan itu memang luar biasa teman. Jangankan kita yang untuk penderita asam lambung GERD, NC tipis reumatik disorder teman-teman, orang sehat pun juga butuh teman-teman untuk olahraga itu. Apa intinya? Untuk sehat. Dan itu jalan kaki, nggak harus lari teman-teman, hanya jalan kaki saja, dan itu bagus. Pencegahan penyakit jantung, membuang kolesterol yang jahat, mencegah penyakit diabetes dan sebagainya. Banyak banget pokoknya teman. Terus awet muda, sangat luar biasa teman-teman. Nah makanya pengen saya itu teman-teman tuh ayo jalankan metode-metodenya. Kalau masalah makanan buat saya pribadi bebas, karena saya sendiri tidak memantang teman-teman, hanya awal-awal doang. Itu awal-awal pertama lagi sakit itu, setelah 2 tahun itu saya nggak memantang, bodoh amat lah saya belajar. Yang penting cuek, bodoh amat. Kalau kata orang Jawa bilang dablek, bodoh amat, cuek. Karena apa? Karena ini bukan penyakit, ini hanya mental, ini hanya pola pikir kita yang kurang sehat teman-teman. Makanya kok kenapa sih punya penderita asam lambung GERD, NC tipis reumatik disorder itu ujung-ujungnya dilarikannya bukan ke spesialis dalam, tapi kok ujung-ujungnya kenapa harus ke psikiater gitu. Kenapa? Karena
mental kita teman-teman. Jadi kata mentalnya mental bocing, mental gandungan, mental kalengan, dan kita masih ada di lingkaran siluman, lingkaran setan tersebut. Kita masih belum bisa pergi, makanya masih ada khawatir, masih ada cemas, masih ada takut yang berlebih teman-teman. Sekarang stop, sudah nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan nggak usah berpikir dan dikait-kaitkan dengan tentang penyakit berat, tentang penyakit kronis. Nggak ada hubungannya, nggak ada. Penderita asam lambung, GERD, NCT, psikomatis, walaupun sensasinya horor teman-teman, walaupun sensasinya horor, tidak berbahaya dan semuanya aman dan itu pasti sehat, tidak berbahaya, blas, nggak sama sekali. Jadi nggak usah khawatir lagi teman-teman. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan juga teman-teman insya Allah sembuh lagi dan bisa menikmati entah itu ke mall, entah itu pergi ke yang jauh-jauh, apalagi menikmati alam. Masya Allah, ini sangat luar biasa teman-teman. Coba sehat nggak sehat, teman-teman datang coba untuk memasakkan diri untuk datang ke suatu tempat yang seperti ini sambil menikmati, sambil dipandang, oh ini menikmati, oh sehat tuh begini, nanti lama-lama bisa. Dan itu kita tidak berpikir tentang penyakit aja, tidak berpikir tentang sensasi aja, tidak berpikir tentang penderita, merasa orang yang paling terpuruk, tidak. Kalau di rumah terus berpikirnya tentang sensasi, tentang penderitaan dan sebagainya, aduh, pergi dari rumah. Ayo, mumpung kita lagi ada dikasih kesempatan, kita belum ada aktivitas yang lain, maka yuk untuk menyembuhkan diri, untuk menyenangkan diri, maka datanglah ke tempat-tempat yang menurut teman-teman itu hatinya tenang, pikiran senang, datanglah. Kalau saya mah jujur teman-teman ya, saya datang lebih baik ke tempat-tempat alam-alam seperti ini. Ini sangat luar biasa nih alam-alam seperti ini, lihat. Untuk bisa menikmati alam-alam sangat luar biasa teman-teman. Dan itu sangat manfaat banget untuk tubuh, pola pikir, terus udara juga sangat luar biasa itu teman-teman. Jadi ayo tanamkan dan teman-teman harus sehat lagi, harus bangkit lagi, jangan khawatir, jangan takut lagi teman-teman, pasti bisa, saya jamin. Nggak usah ketergantungan dengan obat, dengan herbal, ala bullshit. Saya juga lama begitu nggak ada sembuh-sembuhnya, nggak ada perubahannya. Setelah saya tanamkan metode-metodenya, alhamdulillah teman-teman, sehingga saya sembuh seperti ini tanpa obat, tanpa herbal, alhamdulillah, dengan sehat alami. Kalau udah sehat alami teman-teman, enaknya apa? Itu tidak akan balik lagi, sensasi nggak akan balik lagi, nggak akan kumat-kumat lagi, asam lambung minggat, sudah selesai. Itu yang semangat teman-teman, panjang umur, sehat selalu, bahagia dan bisa ceria dan bisa menyenangkan orang lain. Saya doain itu, mudah-mudahan adanya video saya itu bisa jadi manfaat buat teman-teman semuanya, dimanapun teman-temannya, dimanapun teman-teman, apapun sukunya, apapun agamanya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, adanya video saya menjadi wasilah jalan agar teman-teman bisa sembuh total, ya paling tidak bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang bisa dikatakan mudah-mudahan jadi wasilah yang bikin semangat teman-teman agar teman-teman bisa menerapkan metode-metodenya, bisa sehat lagi, bisa sembuh lagi, bisa bahagia lagi, insya Allah. Ingat teman-teman ya, banyak orang yang membutuhkan kita, entah dari teman, keluarga dan sebagainya, itu butuh kita semua teman-teman. Jadi teman-teman harus sehat, harus sembuh, harus bangkit, harus semangat lagi dan harus ceria. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-insanul makanul khotowan insan, saya manusia termasuk dan khilaf, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanul makanul khotowan insan, saya manusia biasa termasuk dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali saya salah kata ya, barangkali saya juga ada pembicaraan saya yang menyinggung perasaan teman-teman, saya minta maafnya karena saya manusia biasa. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, mudah-mudahan jadi manfaat dan teman-teman jauh bertambah sehat lagi, insya Allah saya doain ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.